Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam program Hikmat Pagi di hari ini. Saya terus mendoakan Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan sukacita, dalam keadaan yang sejahtera. Kita masih menghadapi berbagai tantangan. Kita masih mengalami beban kehidupan. Namun percayalah bahwa kita tidak sendirian. Tuhan senantiasa menjaga kita. Tuhan senantiasa melindungi kita. Dan Tuhan juga berkarunia kepada kita hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau mendengar firman-Nya. Dan mari kita menjadi pelaku-pelaku firman yang bijaksana. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang di hadapan Tuhan dengan penuh syukur dan sukacita. Di tengah segala tantangan kehidupan. Di tengah hari-hari kehidupan yang tidak mudah untuk kami jalani. Kami tahu bahwa Tuhan yang menolong kami. Bahkan sampai hari ini ketika kami boleh menapaki hari yang baru, itu karena kasih karunia-Mu. Bahkan ketika kami boleh mendengar firman-Mu melalui program Hikmat Pagi ini, kami juga tahu itu karena kehendak-Mu. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami untuk hidup dalam ketetapan. Mampukan kami untuk hidup dalam kebenaran. Dan biarlah firman-Mu menjadi terang bagi langkah kami, menjadi pelita bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah kepada kami, karena kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita jiwa bergotong royong. Kita akan membaca dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47, Galatia pasal 6 ayat 2. Namun kita akan fokus surat Galatia pasal 6 ayat 2. Galatia pasal 6 ayat 2, demikian firman-Nya. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Nya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sudah lama kita menanti hadirnya suatu kehidupan bangsa yang lebih baik. Hidup penuh kedamaian dan kegotong royongan. Sebagaimana nenek moyang kita dahulu. Hidup rukun, bergandengan tangan, bekerja bersama. Saling tolong menolong dan saling menghargai satu sama lain. Dalam mencapai tujuan hidup berbangsa dan bernegara. Persatuan dan kesatuan bangsa merupakan harga mati yang tidak boleh ditawar-tawar lagi. Dan tidak boleh hilang dari bumi pertiwi. Budaya gotong royong sebagai ciri bangsa Indonesia harus selalu dipertahankan. Hal ini merupakan bentuk nyata solidaritas sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap warga negara yang terlibat di dalamnya memiliki hak untuk dibantu dan juga berkewajiban untuk membantu. Di sini terdapat asas timbal balik yang saling menguntungkan. Sebenarnya hidup bergotong royong telah dipraktekkan oleh jemaat mula-mula kepada saudara seiman yang membutuhkan. Kita bisa membaca di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Mereka bersedia mengeluarkan harta mereka untuk membantu mereka yang berkekurangan sehingga tidak ada yang terlantar. Jemaat yang kesulitan dibantu, ditopang dan ditanggung oleh saudara-saudara seiman lainnya. Mereka tidak merasa sendirian dalam kehidupan ini. Ada yang bersedia mengulurkan tangan membantu meringankan penderitaan fisik maupun psikis mereka. Mereka tertolong dan dengan kepala tegak dapat melanjutkan kehidupan ini dari kekuatan yang mereka dapatkan dari sesama saudara seiman. Bapak Ibu Saudara, praktek tolong menolong seperti yang dilakukan oleh jemaat mula-mula kepada saudara seiman yang membutuhkan disebut oleh Rasul Paulus sebagai tindakan saling menanggung beban satu dengan lainnya. Galatia pasal 6 ayat 2 yang kita baca. Mereka yang mampu bersedia menyisihkan sebagian harta mereka untuk meringankan beban hidup yang berkekurangan. Mereka yang kuat menanggung yang lemah. Mereka yang menderita ditopang oleh saudara seiman lainnya.
Namun pertanyaannya, apakah praktek hidup saling menanggung beban satu dengan yang lain seperti ini telah menjadi gaya hidup yang membudaya dalam hidup kekristenan dan dalam hidup berbangsa dan bernegara kita, atau justru mulai memudar, terlupakan atau sengaja dilupakan dan tidak terdengar lagi? Semoga tidak. Budaya gotong royong harus jadi gaya hidup. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau Tuhan yang membawa kami untuk peka dan peduli kepada orang lain. Engkau Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Dan itu tentunya menjadi ciri khas kami juga sebagai murid-murid Tuhan. Bahkan ketika kami hadir di bumi Indonesia, bumi yang ramah, warga negara yang saling menghormati, saling berbagi dan hidup dalam gotong royong. Namun memang nilai itu mulai memudar. Oleh karena itu Tuhan mampukan kami sebagai murid-murid-Mu untuk menjadi teladan dan terus membudayakan keramah tamahan dan kegotong royongan dimanapun kami ditempatkan. Berkati kami hari ini, di tengah tantangan zaman ini, bahkan di tengah pandemi yang masih berlangsung, kami tidak hanya memikirkan diri kami, egois, tetapi biarlah kami dipanggil dan dimampukan untuk melihat sekitar kami dan memberikan pertolongan kepada mereka yang membutuhkan. Berkati kami hari ini Tuhan, supaya hari-hari kehidupan yang Kau percayakan menjadi kehidupan yang indah, menjadi kehidupan di mana kami boleh berbagi, dan kehidupan bersama untuk saling menopang, saling membantu, menjadi gaya hidup kami bersama. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita masih terus berjuang bersama. Oleh karena itu, mari tidak hanya berpikir diri sendiri, tetapi mari kita saling membantu, saling mendukung, saling berbagi, dan tolong menolong. Orang Indonesia dikenal sebagai orang-orang yang ramah. Orang Indonesia sangat menghargai orang lain dan mudah menjadi saudara bagi yang lain. Namun perkembangan dan tantangan zaman mulai mengikis nilai-nilai luhur keramah tamahan. Gaya hidup gotong royong pun mulai pudar. Sadarkah kita dan bersediakah menjadi pelopor perubahan? Gotong royong harus tetap dipertahankan sebagai gaya hidup orang Indonesia. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kita diingatkan untuk berbagi, dan biarlah semangat gotong royong menjadi kehidupan yang nyata yang kita peragakan. Selamat menikmati kasih setia Tuhan hari ini. Selamat berkarya, tetap sehat, tetap semangat, jalankan protokol kesehatan. Tuhan memberkati.